maju, dan parkir paralel. Mikirnya aja udah pusing duluan ya. Apalagi jika kita dihadapkan dengan area parkir yang sempit dan harus berhimpitan dengan kendaraan lain. Namun lain halnya dengan para pengemudi berikut ini. Mereka memiliki skill dan trik parkir yang membuat kita heran-heran, gregetan, bahkan ada yang bikin sampai hampir naik pitam. Berhasil atau gagal ya? Berikut trik parkir nggak habis pikir versi on the spot. Trik parkir nggak habis pikir. Sempit versus lebar. Mana yang lebih jago? Bisa parkir paralel, bisa jadi skill level parkir tingkat kedua di atas parkir normal. Nah, kalau bapak yang satu ini ditantang untuk parkir paralel, pasti dia akan menjawab, nggak, kecil, sambil merem juga bisa. Waduh, syoma amat ya jawaban si bapak. Mari kita lihat skillnya, kayak gimana sih pak? Nampak mobil berwarna putih ini akan parkir di pinggir jalan, tepat di tepi selokan. Loh, kok malah mundur sampai ke jembatan kecil sih? Oh, ternyata dia mau parkir di celah sempit tersebut. Yakin, Pak? Aduh, bikin jantung dak-dik-duk nih liatnya. Ya, terus mencoba memundurkan mobil sampai roda belakang terlihat hampir melayang di atas selokan. Berhasilkah dia? Dan yeay! Bang Jago ini sukses memarkirkan mobil di celah sempit tanpa lecet sedikit pun. Kalau dia begini, keluarnya gimana, Bang? Si pengemudi masih bisa menjawab, gak masalah buat saya. Dengan tarikan perlahan, si abang masih tetap terlihat santai, tapi bikin kita deg-degan. Dan ajaibnya, ia berhasil mengeluarkan mobilnya dengan sangat mulus. Pengemudi bikin gemes. Nah, kalau mas satu ini kira-kira skill bisa tandingin abang tadi nggak ya? Bedanya, si mas ini mencoba parkir mundur. Ya, mundur terus mas. Yuk, terus. Olah, kok nggak masuk sih bodi mobilnya? Padahal lahan parkirnya nggak sempit-sempit amat loh mas. Pas banget nih, ada kang parkir dateng. Coba tolong dibantu tuh masnya. Nah, kang parkir macam apa tuh? Bukannya diparkirin, malah bantu dorong mobil ya. Jadi gemes ya lihatnya. Mau sampai lebaran monyet juga akan bisa kalau begitu caranya. Dan pada akhirnya nyerah nih, bisa-bisa di demo nih sama mobil yang mau parkir. Trik parkir gak habis pikir. Skill parkir di antara banyak mobil. Pemirsa pasti pernah kan menemukan kondisi terpaksa harus parkir di antara dua mobil? Susah-susah gampang ya, meleng sedikit bisa lecet mobil sendiri dan mobil tetangga. Nah sekarang bagaimana kalau memarkirkan truk kontainer di antara dua truk besar lain ya? Video berikut memperlihatkan truk kontainer mencoba parkir di antara dua truk kontainer. Sang sopir terlihat sedang ancang-ancang untuk melihat ke celah sempit tersebut. Dia mencoba mundur. Berhasilkah dia? Kita yang nonton dibuat deg-degan ya. Salah perhitungan sedikit, ujung truk kontainer tersebut pasti akan menabrak kepala truk di sebelahnya. Dirasa masih kurang pas, sang sopir mencoba mengkoreksi kembali posisi bodi truknya. Dia maju perlahan, berbelok sedikit, dan mundur. Wah, jadi ya pemirsa, barisan truk kontainer nampak rapi terparkir di area yang sudah disediakan. Trik parkir nggak habis pikir, memanfaatkan lahan sempit. Permasalahan terbatasnya lahan parkir menjadi hal lumrah baik di parkiran umum ataupun di kawasan pemukiman. Tidak jarang persoalan ini
ini pun seringkali membuat kericuhan sampai terjadi baku hantam. Usah marah-marah pemirsa, warga India punya inovasi untuk memaksimalkan lahan parkir yang sempit. Siapa tahu bisa jadi inspirasi Anda nih. Kelihatannya jadi ya pemirsa, dan sangat kecil untuk ukuran sebuah mobil. Tapi ternyata, wah gokil. Ia terlihat mendorong keluar sebuah alat. Kira-kira untuk apa ya? Ada yang bisa menebak? Dan ternyata ia memarkirkan mobil yang ke atas alat tersebut. Buru-buru pak, perlahan tapi pasti. Lalu dengan sedikit dorongan, mobil tersebut masuk ke dalam garasi. Wah, canggih betul. Kalau gini sih, bangga aku sama tetangga. Yang penting parkir, mobil bisa diganti. Nah, kalau pengemudi mobil mewah ini punya sebuah tekad, yaitu yang penting parkir. Urusan mobil rusak bisa diganti. Orang kaya mah bebas. Lihat aja aksinya. Dia berusaha memaksakan mobil yang masuk ke garasi dalam kondisi ban depan kanan yang super kempes. Aduh, kita lihat kok ngilu ya. Sayang banget mobil semalam itu sampai lecet. Udah kepala emosi nih kayak si sopir, jadi gas terus. Ya, salah pergi. Jadi ya, terlalu mepet ke kiri deh. Mobil terbang bikin parkir gampang. Nah, kalau Anda punya skill sehebat pengemudi tadi, bisa merombak mobil Anda seperti mobil yang satu ini. Bak mobil terbang, roda belakang mobil tersebut nampak terangkat dan bergeser keluar. Wah, kalau seperti itu jadi mudah ya. Tinggal mundur, lalu tancap gas dan bye-bye. Keluarin mobil, bikin tahan napas. Kalau pengemudi satu ini sepertinya belum punya SIM, tapi sudah nekat mengemudi ke jalanan. Mobil sedang hitam, kalau saya bilang mundur, mundur ya. Mundur, 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 mundur. Kok maju? Salah fokus nih pengemudinya. Kita coba lagi ya. Ayo, mundurnya perlahan aja. Gak usah panik gitu. Nah, lo sekarang malah menyeret mobil merah. Yuk, pasti bisa yuk. Pelan-pelan aja. Dan berhasil. Kok malah kabur begitu aja? Gak mau minta maaf dulu tuh ke pemilik mobil yang udah ditabrak. Awas, nanti kena azab di jalan lo. Dan itu dia pemirsa kumpulan video pengemudi dari yang handal sampai ngenai dalam urusan parkir memarkir. Terus saksikan On The Spot untuk update informasi unik, video dan konten viral lainnya hanya di On The Spot Trans 7. Semarang, kota dengan ragam etnis yang menjadi cerminan semboyan bineka tunggal ika. Lingkup peradaban yang secara historis menjadi pusat berkembangnya metropolis Nusantara dan persamaan berbagai religi juga budaya. Sejumput histori tersinggung
dari gedung-gedung penghuni kawasan Kota Tua Semarang. Salah satunya Taman Wahana yang kini mulai termakan oleh usia. Kalau saya itu paling suka pembongkar sama yang monorail sama yang kereta air itu. Jadi ya agak ngantri juga dari situ. Tapi ya itu suka anak-anak gitu. Emang rame terus banyak juga pengunjung dari luar kota. Cuma ya itu tadi ya. Menyebabkan 16 orang mengalami luka parah hingga dilarikan ke rumah sakit. Wahana Plain Tower pun pernah mengalami kejadian serupa di tahun 2006, membuat 11 anak dirawat di rumah sakit. Tragedi dan desas-desus adanya makam keramat tepat di tengah taman bermain Wonderia membuat banyak orang takut untuk kembali mengunjungi tempat ini. Benarkah kecelakaan yang terjadi pada wahana Wonderia disebabkan oleh makhluk goib yang tidak suka keramaian manusia? Pemirsa, inilah Untold Story misteri taman bermain Wonderia di ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Setelah sampai di Wonderia, kami sungguh terkejut dengan apa yang kami lihat. Taman yang disebut-sebut oleh Pak Karno begitu menyenangkan berubah 360 derajat usai ditinggalkan. Rumput liar memenuhi sebagian taman. Tak ada lagi wahana yang dahulu dimainkan. Yang terlihat saat ini hanyalah sisa bangunan wahana permainan dulu berada. Bahkan beberapa hilang terlahap tingginya ilalang. Kita udah sampai di Wonderia nih Om Hal. Ceritanya di sini tuh kalau dari orang-orang yang kan di sini katanya ada makam. Nah, kan? Nah, jadi ceritanya di sini tuh banyak yang karena kecelakaan itu banyak yang romantis kan jelas. Nah, cuma banyak yang mengkait-kaitkannya dengan keberadaan makam yang ada di areal ini. Kayak gitu. Kalau menurut Om Hal sebetulnya apa sih penyebab kecelakaan itu, Hal? Iya, sebenarnya kalau dikaitkan itu kurang tepat ya Mbak. Itu salah satu sesepuh dan leluhur di dari sekitar sini. Kemudian kalau dikaitkan itu juga tidak, menurut saya juga tidak tepat karena saat kejadian itu sebenarnya lebih ke masalah medis dan sering terdengar berita miring ya bahwasanya dari kecelakaan itu ada yang meninggal. Itu juga kurang benar itu. Ada belasan yang saya lihat, kemudian 3 itu luka ringan, 3 itu sepertinya luka berat dan kebanyakan mengalami patah tulang. Kalau di zoom lagi dilihat lagi, memang beberapa wahana yang ada itu sudah mengalami kekurangannya, baik secara maintenance ataupun belinya itu sudah kurang karena ada sepuh-sepuhnya yang sudah kendor, kemudian ada yang sudah berkarat sehingga sebenarnya tidak layak untuk dinaikin dan setiap hari dipakai terus sehingga mengalami pausan dan panas. Dahulu ini ada beberapa kejadian kecelakaan tapi bukan kecelakaan secara teknis ya, karena ada seperti kolam di situ yang sering meminta atau ada kejadian korban jiwa di situ. Oke, oke. Semenjak sepi pengunjung akibat kecelakaan yang terjadi di tahun 2007, satu-satunya tempat ramai dikunjungi adalah panggung pertunjukan. Band lokal hingga band indie kenamaan kerap melakukan konser musik di Wonderia. Hingga akhirnya pada tahun 2017, Taman Bermain Wonderia disegel petugas karena menunggak royalti dan tidak membayar pajak. Usai ditutup dan tak ada lagi pengunjung, Om Hao melihat beberapa orang melakukan ritual
hingga melakukan perjanjian yang tak terlihat. Ya pemirsa, sekarang kita udah di depan panggung yang biasa dulu dijadikan tempat perform di Wonderia. Nah ini sebetulnya kalau Om Hao lihat dulunya ini tentang apa sih? Kalau ini ya Mbak ya, di belakang memang untuk seperti orkes memang benar dulu. Jauh sebelum itu juga ini seperti kolam belakang. Dan dari penutupan lokasi ini, karena ini air ya, yang berarti sebagai sumber kehidupan, maka energi negatif itu kemudian menyebar. Dimulai dari sini, karena sejatinya kalau kita bilang tentang air sendiri itu kan memiliki arti yang positif. Iya betul. Dan kalau kita lihat lagi ya, lebih jauh lagi, dulu saat ini menjadi telaga atau kolam, ini juga sudah memakan banyak korban. Kenapa tuh Om Hao? Jadi ada satu kejadian, ya, itu kan kalau di sekelilingnya ini kan seperti diberi batu-batu, plesteran, dan seperti itu. Dan itu licin, ada lumut dan macam-macam gitu. Dan kedalamannya ini sekitar 2 meter. Seperti itu. Sehingga ketika ada orang mendekat ke telaga ataupun sekedar ingin memancing atau apa, ada yang keperasan nggak bisa renang dalam di sini. Dan kalau kita bisa ke sana, kita bilang ke situ, di panggung itu juga ini Mbak, menyimpan satu seperti dua energi juga. Oh, situ aja. Boleh? Yuk kita lihat sana. Di situ Mbak. Terus ajak ke sini, karena kalau di sini kita masih menjumpai beberapa hal-hal yang menurut saya ini kayak diselewengin gitu lokasi ini. Jadi dipakai untuk hal-hal tujuan negatif. Setelah apa? Sebelum ini tutup? Setelah ini mangkrak. Ini ada satu pemirsa, pasti di situ saya ketemu ada sesuatu di sini. Ya Mbak ini. Oh ini boneka ya Om Hao? Pasti ada boneka di sini. Kenapa? Kan maksudnya ini bisa aja kan kayak ditinggal orang. Nah, jadi waktu itu kan saya kesini beberapa kali nih, ini ganti-ganti gitu. Di awal waktu bonekanya kayak baby, terus boneka anak-anak kecil gitu, terus ada mainan-mainan juga. Ini bonekanya memang bukan dikasih. tertinggal tapi memang sengaja di sini. Iya, untuk tujuan-tujuan negatif menurut saya. Karena kalau kenapa itu negatif bisa kita perkuat di sini sebenarnya. Ada bekas beberapa hiu lupa ini. Ini kayaknya masih baru juga. Oh iya, Ada bungkusnya ya. Dan karena tidak jauh dari lokasi ini, itu dulu ada seperti tempat untuk penghiburan kandungan. Terus sosok di sini yang didominasi itu sosok anak kecil. Orang Jawa nyebutnya bayi bajang atau anak amban. Gitu. Dan bentuknya itu anak segini-segini sih Mbak. Cuman mukanya itu sudah seperti orang tua dan ada taring-taringnya. Ya kan? Seperti orang tua dan ada taring-taringnya. Ya kan? Kejadiannya yang waktu kecelakaan itu yang membuat saya jadi agak trauma, jadi nggak agak takut untuk situ lagi gitu loh Mbak. Ya saya dengar itu tokonya yang buat permainan yang ke atas itu jatuh dan banyak yang luka. Cuma yang saya dengar ada yang meninggal. Benarkah kecelakaan di wahana bermain Wonderia disebabkan oleh keberadaan makhluk? Pemirsa, saat kami mengitari taman bermain Wonderia dan membahas tentang sosok-sosok bayi bajang, tiba-tiba saja suara misterius terdengar tepat di belakang kami. Suara apa itu sebenarnya? Sosok di sini yang didominasi itu sosok anak kecil. Orang Jawa nyebutnya bayi bajang atau anak amban. Gitu. Dan bentuknya itu anak segini-gini sih Mbak. Cuman mukanya itu sudah seperti orang tua dan ada taring-taringnya. Ya kan?
sudah diverifikasi. Jadi horor ya. Iya. Iya. Terus ini memang salah satu contohnya minta di sini itu untuk minta nomor, kayak nomor motor. Sebenarnya mereka itu tidak seperti itu. Mereka mintanya untuk doa. Kalau kesini kan buat nyari telepon. Iya, iya, iya. Tapi kan mereka bukan maksudnya tidak memiliki kemampuan itu. Lalu orang-orang yang doa-doa di sini yang pasang-pasang hijau ini, itu dapat nomornya itu dari Ya, siapa? dari di sini Pak, toilet ini yang menyerupakan itu. Jadi sosoknya gak boleh disebut Black Giant lah gitu, karena dulu ini kan panggung, jadi di sini kayak ada tembok tertutup tuh Mbak. Kalau panggung kan ada wallpapernya tuh. Ini pemirsa ruang yang sini tujuannya dulu untuk waiting room, untuk pengalaman sebelum tampil. Dan dulu ini sudah dijauhi sebenarnya, karena pernah ada satu kejadian ganjil ketika orang masuk ke toilet ini kekunci, padahal nggak ada yang kunci dari luar. Karena benturan energinya sini luar biasa, apalagi di belakang sini itu kalau saya lihat pernah ada orang ngasih sesaji komplit Mbak di sini, itu ada angin dari sana dari sini berbenturan. Kemudian meniup ke sini, semua ininya itu kayak kelempar gitu. Sebenarnya ini juga pesan sih, ketika tempat seperti ini kita kesini tujuannya itu ada baiknya kalau cuma main-main nggak apa-apa katanya. Tapi ketika disalahgunakan untuk main sini, maka tempat ini akan menyerap dari luar energi negatif untuk minta makan, dan seperti ada perjanjian yang tidak terlihat atau kasar-kasar terjadi di sini. Siang berganti malam, suasana di bekas kawasan bermain Wonderia berubah jadi lebih mencekam. Kegelapan menyeruak dari pandangan mata kami. Namun samar-samar, sebuah bangunan bekas wahana rumah hantu dengan bentuk mengerikan pun terlihat. Rasanya tak lengkap, bukan? Jika pergi ke taman bermain tanpa masuk ke dalam wahana satu ini. Apakah kami akan menemukan sesuatu yang menarik di dalamnya? Kan kita di sini nih. Saya tuh nyium bau wangi terus terlewat. Ini Mbak, sebenarnya wanginya itu kayak ini, anak ayam. Jadi anak ayam yang baru netas tuh. Nih, ini benar pemirsa kita nggak bikin, jadi ini posisi daun di belakang kita juga kayak ada yang lari gitu. Apa ayam gitu itu disebutnya itu chicken lady. Jadi miskin, tapi yang dia awalnya itu dari ayam, anak ayam. Jadi setelah gitu terus biasanya berubah itu nanti Pak. Kemudian setelah didekati kan biasanya mancingan anak kecil ya, karena posisi kita ini kan belum lama dari waktu maghrib tadi. Setelah maghriban terus itu biasanya cerita-cerita lama itu mancing anak-anak, setelah diambil berubah dua gitu jadi sosok seperti itu lagi miskin. Pemerannya yang saya tangkap itu waktu itu ada dua sosok ini orang ya yang menggunakan kostum itu seperti miskin, putih-putih gitu. Terus masuk gitu ditakuti, tapi kok tak jadi tiga Mbak. Nah, terus cerita-cerita jadi itu pegawainya atau karyawannya yang masuk itu cuma dua, yang jadi dua, yang satu siapa. Memang kejanggalan itu sering ditemukan, seperti ketika ini tutup beberapa karyawan waktu itu melihat kok beberapa pemeran itu harusnya sudah keluar selesai, tapi kenapa ya di dalam masih ada yang siluar-siluar bayangan putih gitu. Jadi setelah ini kosong dia ada bapak sehingga mengundang untuk datang masuk ke sini. Tenang. Oke. Ya, kita jalan sana, kita cukup sepertinya. Saat sedang bercerita mengenai keberadaan sosok penunggu rumah hantu,
tiba-tiba saja terdengar suara misterius. Sepertinya ada sosok astral yang tidak menyukai keberadaan kami. Om Hao pun akhirnya mengajak reporter dan kru ke lokasi yang lebih aman. Om Hao, Iya nggak nih ya? tadi pas di sana, kan itu tiba-tiba ada bunyi tuh. Itu apa sih? Itu untungnya. Oh, Ya sama Black Giant sih. Masjid. terus selama kita perjalanan ke sini nih, kan kita tadi lewatin lorong-lorong dia. Iya iya. Kita buat singkong banget. Iya, singkong kalau singkong bakar atau singkong goreng itu memang satu petanda indikasi bahwa Black Giant itu ada. Jadi selain bunyi juga aroma. Sebelum nanti kalau maaf ya berupa bentuk gitu. Dan ini kenapa saya ajak ke sini, Mbak? Karena kalau tadi kita bilang tentang sosok apa seperti batu itu duduk singgasananya di sini. Ya, yang ada di sini karena jauh dulu sebelum tempat ini dibangun, era sebelum kemerdekaan ya, yang masih berupa rawa ataupun kolam yang luas, memang ada kerajaan-kerajaan entitas yang metafisik yang menguasai tempat. Jadi ketika ini kosong dimanfaatkan sebagai tempat itu. Setelah mengunjungi beberapa area wahana Wonderia, kami beranjak menuju area makam keramat yang terletak tepat di tengah-tengah taman bermain. Walau cukup aneh dengan keberadaannya, makam-makam ini ternyata sudah ada jauh sebelum taman bermain ini dibangun. Salah satunya adalah makam Mbah Geno yang dianggap sebagai pembuka lahan. Dulu memang ada, mungkin kalau dengar dari cerita itu sejak Bonbin belum jadi itu makam sudah ada. Bahkan sejak zaman penjajahan di sini istilahnya dulu Taman Holland itu makam. Oh, waktu saya masih honor di keamanan itu kan aturannya masih Pak Tri. Itu Pak Tri sering ziarah kalau malam ke sini sama teman-temannya, terutama di tempatnya Mbak Geno. Jadi dahulunya beliau ini boleh dibilang seperti leluhur atau pepunten atau tetua Mbak yang ada di sekitar daerah sini. Beliau juga salah satu yang waktu itu menjadi pembuka lahan dan juga salah satu pejuang waktu itu. Ini Om Hao, mau dijadikan wahana lagi atau mungkin tempat yang berbeda kayak gitu ya. Gimana sih caranya supaya apa ya bisa jadi tempat yang bermanfaat dan apa orangnya tuh positif gitu. Iya. Itu gimana sih Om Hao? Tentunya ini dari seperti leluhur dulu, pesarian atau pemakaman. Dan ketika menggunakan lagi memang pembersihannya tidak hanya secara fisik tetapi juga secara metafisik. Cuma satu kata sih Mbak yang saya dapat, dimanapun bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada kita harus menjaga etika sopan santun dan juga menghormati para leluhur yang sudah mendahului kita. Dan pemirsa, itulah akhir perjalanan kami di bekas Taman Wahana Wonderia. Diharapkan kita lebih bijak dalam memaknai budaya yang diwariskan turun-temurun dan tidak memandangnya dari sisi mistik semata. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Semoga bermanfaat dan menambah Wonderia.
Diharapkan kita lebih bijak dalam memaknai budaya yang diwariskan